Selamat datang kembali dalam lanjutan Wira Cerita pendakian Malam Satu Suro di Gunung Slamet via Gunung Malang. Asem teman-teman. Nih kata bapaknya kalau misalkan di hutan kehabisan air, kayak saya ini kan konsumsi airnya banyak nih. Ini bisa jadi alternatif nih. Ini dimakan aja gitu, Pak. Iya. Oh, enak. Iya, betul. Ini bisa ditelan? Bisa. Enak coy. Kita coba lagi ya. Pakai gula Jawa lebih enak. Oh iya. Kalau yang besar. Daunnya kayak gini. Ya. Nah, ini asam putih nih. Ini lebih enak, Pak. Ya, sama cuma coba dikit. Nah, kita oncei. Kupas. Wow. Kayak belimbing bulung. Tapi ini sedikit lebih manis. Enak, Pak. Wow. Cemilan pagi, bro. Asam ya. Oh, lebih manis yang bagian pangkal. Seger. Mantap. Duh, daunnya kayak gini ya. Asam. Silakan. Diiringi mentari yang mulai meninggi, melewati hutan dalam langkah sunyi, sebab ternyata hanya kami bertiga yang melakukan pendakian hari ini. Suasana begitu tenang, teduh tanpa ada luka yang berlinang. Hanya daun-daun berserakan menutup kisah yang pernah dilewati atas perasaan yang harus ditaruh hati-hati. Jalur dari pos 1 ke pos 2 ini masih belum terlalu menanjak, namun sesekali kita harus menembus semak-semak. Tapi walau hutan begitu rimbun, lintasannya masih terlihat jelas. Tak seperti duka di matamu yang kerap kau tutup dengan senyum, berharap perhatian datang dalam tatap yang memelas. Dan akhirnya sampai juga di pos 2. 9.54 sampai di pos 2 Pondok Syahang. Ini lebih cepat 15 menit dari perkiraan. Kang Wisrat nih, gokil nih hitungannya nih. Saya tadi tuh cuma nanya, ini dengan cara jalan saya yang segitu, kira-kira berapa jam? 2 jam sih. Gokil, bener. Lebih cepat 15 menit lagi. Let's go istirahat dulu sebentar, lalu kita akan lanjut lagi. Ini Bapak ya. Dan di pos 2 ini saya bacakan sajak dari Bayu Lime Juice _strip. Seberapa tinggi gunung didaki tetap kamu yang tak tertandingi. Seberapa jauh jarak yang ditempuh masih kamu tempatku berlabuh. Masuk Mas Bayu, masuk iki. Apa iki? Mana lagi nih? Ada dari Jar @fajar_nrhda. Nitip salam buat Mbah penghuni gunung. Nah, gimana? Bisa? Ya, baik. Baik. Ya. Bisa. Saya titip salam untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Bisa pas ya, karena ini kan kita pendakian malam Satu Suro kan malam penuh berkah ya Pak ya. Iya. Karena bertepatan dengan 1 Muharram juga. Jadi kita mendaki dengan niat baik, menyerap hal-hal baik juga dari alam. Oke. Kata-kata dulu Mas. Kata-katanya nanti aja ya Mas. 10.24 nih kita mau berangkat ke pos 3 Mas. Langsung Mas. Gaskan Mas. Yuk, semangat. Cahaya kian menerpa, menguap seluruh hampa. Jiwa pun terisi kesegaran baru untuk menambah percaya, sebab tanjakan mulai terlihat di depan mata. Menuju pos 3, kusarankan untuk lupakan sejenak urusan dunia. Fokus menatap jalur pendakian, sebab dari sini akan banyak kejutan. Semak-semak itu bersatu menjadi lorong yang lebih gelap dari isi dompetmu. Untungnya di sini bahagia tak perlu transaksi. Cukup buka kepekaan lebih tinggi, kesedihan akan sulit datang lagi.
Sehingga siang mau sepanas apapun, kau tetap sejuk dengan keikhlasan hati yang penuh ampun. Kata-kata selanjutnya menuju pos 3 dari Mufarzak. Dialah sepemalas itu yang membuncitkan badan, tak tahu akan ilmu. Dia hanya membual pada diri sendiri. Katanya dia akan baik-baik saja, padahal setiap hari di pinggir jurang masa lalu meratapi. Setiap pagi selalu bercengkrama dengan kebodohannya, menangis sesekali, setelah itu lupa. Dialah si pemalas itu, diri sendiri yang begitu dungu. Wow, Anda menyindir saya ya? Pemalas, membuncitkan badan, tak tahu akan ilmu, menangis sesekali, setelah itu lupa. Astagfirullahaladzim, jahat sekali Mufarzak. Mufarzak, astagfirullah. Ya Allah, membuatku merenung. Gini. Cering, merenungnya tetap estetik. Cering. Dan simpan dulu senangmu, sebab akhirnya kita sampai di pos 3. Akhirnya sampai juga di pos 3 Pondok Pasang jam 12 siang. Kurang lebih masih sesuai hitungan 1,5 jam dari pos 2. Sampai sini langsung rebahan dan makan ini. Agar tetap berstamina, agar tetap bisa punya semangat khas remaja yang meledak-ledak berapi-api. Saya makan Takia Genji. Serizera Genji. Udah. Udah di pos 3 kata-kata hari ini Mas. Pastinya dong. Saya akan pilihkan salah satu yang paling indah untuk bersantai di pos 3 sembari makan. Ini dari Ahmad Nuruddin. Akunnya @Nuruddin Al-Jufri. Mungkin kata-katanya terdengar biasa, tapi maknanya luar biasa. Kenapa? Karena dikasih emot. Ini ya, angin yang berhembus dengan kencang diiringi lebatnya hujan. Logo payung ketetesan. Kilatan petir seakan-akan merambat di atas langitan. Logo petir. Pikachu keluar tuh. Dar. Suara gemuruh guntur bagaikan bom yang berjatuhan. Sparkle. Ding. Awan hitam yang menyelimuti bumi. Awannya putih. Aku tahu untuk mencintaimu butuh banyak materi. Senyum. Apa? Kalau ngomongin materi terus senyum kan mau ngutang. Terus ini ada tambahan lagi, semoga ada salah satu yang dibacakan. Semua itu tentang jalan cintaku, Bang. Jalan cintamu isinya adalah hujan, petir, bom, dan senyum. Hah! Dari tadi masa saya membacakan terus. Saya bacakan milik saya sendiri di sini, yaitu pada dedaunan itu dan angin yang mengembusnya terdapat rindu yang bertalu, membawa banyak kabar, kecemasan, deg-degan, dan semua hal yang berujung pada satu hal, perasaan. Backsoundnya mana Mas? Well enough for me. Well every day. (12.48) berangkat ke atas dari pos 3 Pondok Pasang ke pos 4. Let's go. Iringan akustik Korea kupilih untuk mengiringi laju, agar suasana seperti tokoh utama sebuah drama menyatu di langkahku. Sebab kejutan akan lebih banyak dan ketenangan tak boleh hilang mendadak. Mulai terlihat awan dan letih sejenak harus diistirahatkan. Capek banget Mas. Kata-kata dulu Mas. Oh, boleh dong. Memang kalau capek enaknya memang membaca kata-kata, kali ini dari Panji Satrio. Mohon semuanya yang nonton tangkupkan tangan dulu. Mohon semoga hilang segala hutang
cicilan, Amin. dan bekas-bekas ingatan buruk masa silam Amin. kembali ceria dan bahagia, Amin. jodoh datang, Amin. dan kehidupan menjadi keadaan yang selalu baik-baik kemudian. Amin. Backsoundnya Mas. Cikini digondang dia, wah ditinggal bro, ayo bro. Ini dia kejutannya. Menuju pos 4, kita akan mulai dihadapkan banyak pepohonan dan rantingnya yang menjuntai. Indah dipandang, tapi jangan terlalu santai. Sebab kini tak cuma kaki yang akan membawamu, tangan dan tubuhmu harus ikut berjibaku. Dan bila dirasa berat, kita boleh untuk rehat. Apalagi kita sudah sampai pos 4. Sampai di pos 4 jam 14.23. Tadi berangkat jam 12.48. Ya 1,5 jam. Hah, kehidupan. Oh, teman-teman, di pos 4 ini saya ketiduran. Jadi baca puisinya nanti aja lagi ya. Saya kasih puisi dari saya aja dulu. Bahwa kan pos 4 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat, pesanmu tetap tidak dibalas. Menghapus cinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku. Senja mulai menyapa pelan, suasana harus dipertahankan. Lagi-lagi, lagu Korea mengiringi langkah yang kian menanjak menuju pos selanjutnya. Siapkah dirimu untuk merangkak, memasuki lorong semak, merayap di bawah pohon tumbang, dan mengokohkan hati yang bimbang? Sebab di sini pilihannya cuma satu, bergerak maju. Sebentar lagi, beban yang berisi mimpi dan cita-cita yang sedari tadi kau bawa akan menembus langit lebih tinggi dari biasanya. Lagi pula, ujung hari telah disiarkan pada mentari di ambang kepulangan. Paksakan diri sedikit saja untuk bertahan. Pos 5 telah menunggu sebagai persinggahan. Berangkat setengah 4 dari pos 4 sampai pos 5 di jam 16.33. Lumayan oke lah. Respect. Untuk pos Gunung Malang ini sendiri kami tidak beristirahat karena kami akan langsung menuju ke pos 6. Let's go. Puncak. Dari sini berarti setengah 5. Kita lihat jam sampai sana jam berapa. Hutan kian lebat, dahan-dahan mengepungmu seakan mengajak berjabat. Kita seperti berbincang dengan pepohonan. Barangkali ada klorofil yang lupa menjadi hijau, unsur hara yang lupa diserap karena akar sedang malas, atau memang aku saja yang kurang waras. Memangnya kerinduan butuh kewarasan, bukankah yang penting butuh ditemukan? Bicara apa aku ini? Sampai tak sadar bahwa pos 6 telah siap menyambut peraduan sebelum malam. Sampai juga di pos 6 2857 MDPL Pondok Tanganan. Ini jam 5. Wow, setengah jam dari pos 5 ke pos 6. Berarti gimana Pak? Tetap pos 7? Jarang kami yang di pos 7 itu anginnya kenceng. Berarti sini aja biar ketadah ya. Oke, berarti kita nurut aja. Kita akhirnya sampai di titik
camping. Pos 6. Begitu sampai, kami langsung mendirikan tenda. Sebab kalau mendirikan partai baru itu susah ya di gunung. Wow, menuju 2024 nih, politik lur. Udah sampai nih puisinya Mas. Oke lah Mas, ini langsung membacakan puisi dari orang-orang yang menyamber story saya Mas. Kali ini dari Aku Firman, @ARDN Firmansyah. Ada yang datang seperti kabut, begitu tenang dan lembut, merambat di tepi hati lalu pergi dengan hati-hati. Ada yang datang seperti ombak, keras mendesak-desak menghentak batu karang lalu menghilang. Ada juga yang datang seperti hujan, membasahi halaman demi halaman, catatan di buku harian, dan hanya bertahan dari genangan sampai ke kenangan. Ada lagi yang datang seperti senja, merah saga hingga merona, yang datang dan pergi tidak pernah menau, di mana aku berdiri menunggu, berpura-pura menjadi sebuah daun pintu. Kuak kuak wawak, kuak 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 kuak. Dan mari makan sebelum terpejam. Menu makan malam kali ini main yang praktis-praktis saja. Jadi saya di rumah sudah memasak ini sambal teri. Nah kan, menggiurkan kan. Terus menu selanjutnya adalah saya juga masak rendang. Asik ya. Dimakan pakai apa? Pakai ketupat. Jadi saya ada kebiasaan untuk kalau masak nasi di gunung tuh kadang suka nggak jadi kan. Jadi mending di warung bawah tuh saat di sekitar base camp tuh beli ketupat. Kalian kalau misalkan pernah tahu konten di TikTok tuh yang orang-orang Mongol lagi pada makan tuh di iglonya, nah ini nih kayak gini nih. Cucu mah. Nah, biasanya kalau di sana kan makan ini nih apa sih jeroan tuh. Nah ini kita pakai rendang. Cucu mah. Selamat makan teman-teman. Malam telah tiba. Adakah ritual-ritual khusus yang terjadi di Gunung Slamet ini via Gunung Malang tentang Malam Satu Suronya? Pasti ada. Itu ngapain biasanya? Yang Bapak tahu? Minta keselamatan, terutama. Semedi? Iya. Areanya mana Pak kalau semedi Pak? Di pos 2, di pos 3. Oh yang tadi tuh? Iya, di pos 3 sasarannya. Terus di pos 1. Malah di Wadas Gantungnya? Ada, ya. Nah untuk yang dirayakan banget gitu di warga area Purbalingga, terutama di area Gunung Malang itu sendiri, itu ada nggak ritual? Ada ya festival Gunung Slamet. Kalau nggak salah tanggal sebelum 17-an lah. Nah kalau hal-hal dalam tanda kutip ya, mistis yang sering terjadi di area sini tuh apa aja sih Pak? Ya paling ya gini lah ya. Kadang kan 3 orang, berangkat 3 orang. Oke. Atau 4 ya. Dari pos Gunung Malang Base Camp? Iya, kadang bisa jadi 5. Kayak gitu. Dia tuh kembali lagi 5 lagi. Orang 4 padahal. Kayak gitu. Itu beberapa kali sering terjadi? Ya jarang sih. Jarang, tapi pernah ya, kejadian? Hanya beberapa orang yang bisa kayak gitu. 4 yang daftar? Iya. Pas dihitung? Ya. Dihitung di mana? Ya di perjalanan. Di perjalanan, baru naik, mulai naik. Itu kadang jadi 5 kayak gitu. Keren.
Pak, apa lagi Pak? Ada lagi? Udah Berarti bisa dikatakan Gunung Slamet via Gunung Malang nih cenderung aman ya Pak ya? aman. Aman dan ikutin tata cara wajarnya merawat alam dan menjaga unggah-ungguh Nah, ya. ketika naik ke gunung gitu Iya, aja ya Pak ya? sopan santun lah. Begitu teman-teman. Dan untuk mengakhiri perbincangan santai aja karena ini sebenarnya kami tuh udah ngantuk. Singkat saja untuk mengiringi malam satu suro di pos 6 dari Raza Kash @angkasaru. Pada gemerlap langit satu suro, aku bingung gandeng sopo. Iso kumung nyawang lan nelongso, nyawang dee digandeng wong liyo. Sedih mas, daripada sedih-sedih terus, mending kita bobok daripada gue melek nangis terus mas. Diikhlas ya mas. Yuk kita persiapan tidur dan saya itu bersiap besok akan summit.